Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Miftah Zainun Nugroho, dari SMK Negeri 2 Tanah Grogot, LPTK penyelenggara Universitas Negeri Semarang. Nah, hari ini saya akan memberi materi terkait dengan pengelasan SMAW 1F. Sebelum kita mulai, silahkan Ketua Kelas Ageng Yuli dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, marilah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bapak absen dulu. Yang pertama, Ageng Yuli. Ada, Pak. Ali Jamil. Hadir, Pak. Andres Hidayat. Hadir, Pak. Chandra. Hadir, Pak. Chandra. Ferry Andrian. Indra Hadi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Indra Muhammad Arifin. Hadir, Pak. Muhammad Adi Saputra. Adi Saputra. Muhammad Bayu. Hadir, Pak. Ya, baik. Usman Daud. Usman. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Wildan. Hadir, Pak. Hadir. Reno Iswandi. Hadir, Pak. Pak. Sadam Rizky. Hadir, Pak. Tommy Gunawan. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mempersiapkan hari esok yang lebih baik lagi. Nah, Bapak sampaikan untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pengelasan posisi 1F dengan mesin SMAW. Nah, nanti diperhatikan karena ini pertemuan pertama kalian di kelas 11, maka akan sangat jauh berbeda dengan pembelajaran yang ada di kelas 1. Kalau kalian masih di kelas 1 atau kelas 10, itu materinya masih dasar-dasar. Tetapi mulai di kelas 2 atau kelas 11, maka materinya sudah banyak ke teknisnya. Ya, jadi banyak yang arahnya nanti untuk persiapan kerja, persiapan ke dunia kerja, apalagi nanti ketika sudah kelas 12. Maka dari itu di kelas 2 ini Bapak berharap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik, ya, agar cita-cita kalian itu bisa tercapai. Baik, Bapak lanjutkan terkait dengan materi. Bapak share screen dulu. Gimana, sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya. Hari ini kita akan membahas pengelasan posisi 1F, ya. Pengelasan posisi 1F. Pengelasan posisi 1F itu yang bagaimana? Tuh. Ya, nanti diperhatikan terus kemudian pada saat materi, nah itu ada penjelasan terkait dengan posisi 1F. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada pengetahuan, ada keterampilan. Pengetahuannya
menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual atau biasa disebut dengan SMAW. Nah, di keterampilannya melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual SMAW. Nah, di keterampilan ini nanti ketika kita sudah diizinkan untuk tatap muka oleh Gubernur Kalimantan Timur, ya ini nanti yang akan kita lakukan. Tapi untuk sementara saat ini masih dalam waktu atau dalam masa PPKM, nah kita akan mempelajari terlebih dahulu, memperhatikan video, terus kemudian menganalisa. Nah, bisa juga kalian searching di YouTube misalnya cara melakukan pengelasan 1F itu bagaimana. Nah, terus kemudian posisinya bagaimana, dicari di Google juga bisa. Seperti itu. Nah, lanjut di pengetahuan yang akan kalian capai apa? Nah, ini ada indikator pencapaian. Yang pertama adalah menganalisis tentang peralatan K3 yang digunakan dalam pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual. Nah, K3 ini penting. Nah, Bapak yakin kemarin ketika kalian masih di kelas 10 itu sudah mendapatkan materi terkait dengan K3. Nah, K3 di sekolah, terus kemudian di dunia kerja, nah itu sangat penting sekali. Karena apa? Untuk menjaga keselamatan diri kita, menjaga lingkungan kita agar selalu semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan selamat, seperti itu. Nah, baru indikator pencapaian yang kedua adalah mengidentifikasi bahan dan peralatan las yang akan digunakan dalam pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual. Yang ketiga, mengidentifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi elektroda mengacu pada standar yang berlaku. Tujuan pembelajaran. Di pengetahuan ada tujuan pembelajaran juga, yakni yang pertama melalui kajian referensi peserta didik dapat menganalisis peralatan K3 yang digunakan dalam pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual SMAW dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, dari sini Bapak ingatkan terlebih dahulu terkait dengan K3. Nah, ingat apa itu K3? Apa K3? Untuk melindungi diri, Pak, dari alat dari untuk kegiatan melindungi kerja. diri. Ya. Kalau K3 dalam pengelasan itu contohnya apa? Kacamata. Sepatu safety, Helm. Safety. tangan, Sport safety. Pos tangan. Oke, Pos ya. tangan. Apron, ya. Terus apron, kacamata, safety, Kacamata. kacamata, dan lain sebagainya. Ya. Ya, Bapak yakin kalian sudah sangat hafal itu terkait dengan K3. Nah, karena syarat kalian naik kelas, nah di kelas 11 itu pasti harus lulus pembelajaran produktif, diantaranya adalah K3. Baru tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi bahan dan peralatan las yang akan digunakan dalam pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual atau SMAW dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, setelah memahami materi ajar, peserta didik dapat mengklasifikasi elektroda mengacu pada standar yang berlaku dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi nanti Bapak bahas K3-nya, kemudian lagi peralatan lasnya, kemudian lagi kodifikasi elektroda. Ya, klasifikasinya elektroda. Elektroda itu macamnya apa, bagaimana cara
membacanya atau bagaimana cara mengetahuinya nanti akan Bapak jelaskan. Lanjut, kemudian di keterampilan. Indikator pencapaiannya adalah mengidentifikasi posisi pengelasan di bawah tangan dengan las busur manual. Posisi 1F itu yang bagaimana nanti akan Bapak jelaskan. Kemudian menentukan cara menyetel dan mengoperasikan mesin las. Ya, cara menyetel mesin las. Kalau platnya tebal bagaimana, kalau platnya tipis bagaimana lah, itu nanti tolong diperhatikan biar tahu. Kemudian yang ketiga, menentukan cara melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual. Di tujuan pembelajaran pada keterampilan, yang pertama adalah melakukan diskusi, melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi posisi pengelasan di bawah tangan dengan penuh percaya diri dan menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti ada diskusi, tolong kalian itu bisa mengetahui posisinya, posisi pengelasan 1F itu yang bagaimana. Nah, silahkan nanti bertukar pikiran dengan teman-temanmu yang lain. Itu. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan cara menyetel dan mengoperasikan mesin las sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, melalui video, peserta didik dapat menentukan cara-cara melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual. Jadi selain materi, nanti Bapak tampilkan juga video. Nah, tolong dari video itu dicermati, difahami, ya, apa yang Bapak sampaikan dalam video tersebut, kemudian nanti direview, ya, direview. Artinya dari video itu apa yang dapat kalian ambil manfaatnya, begitu. Ya, jadi nanti baik itu materi maupun video tolong diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, yang pertama tadi terkait dengan K3. Nah, K3 seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu bahwa K3 dalam pengelasan itu Bapak gambarkan seperti ini. Ya, dari paling atas ada safety glass atau kacamata pelindung. Kemudian welding banana, ya, welding banana. Ini tujuannya untuk melindungi rambut, ya, melindungi rambut dari debu atau kotoran yang dihasilkan dari proses pengelasan. Kemudian di bagian belakang baju itu ada lightweight welding jacket, ya, yang biasanya berwarna terang. Nah, kalau pada saat gelap misalnya, nah itu kalau terkena cahaya itu bisa kelihatan menyala seperti itu, ya. Terus kemudian ada helm, ya, helm las. Nah, itu tujuannya untuk apa? Melindungi kepala. Kemudian ada yang kacanya itu otomatis bisa menutup sendiri, bisa gelap sendiri pada saat digunakan untuk pengelasan. Tapi kalau sudah elektrodanya mati, nah maka dia akan membuka lagi, pandangan kita menjadi jelas lagi. Berikutnya ada welding glove. Ingat welding glove atau yang biasa kalian sebut dengan sarung tangan, fungsinya untuk apa? Melindungi Sarung tangan. tangan Melindungi tangan dari penjijikan. untuk melindungi atau ya baik untuk melindungi percikan api misalnya. Terus kemudian untuk menghindari pada saat kita memegang benda panas, ya. Nah, biar tangan kita tidak melepuh oleh panas, nah maka kita harus menggunakan apa? Sarung tangan. Betul, ya. Menggunakan sarung tangan. Ya, tentunya kita tidak ingin menyentuh hal atau benda-benda panas apalagi yang baru dilakukan proses pengelasan. Tetapi kadang tidak sengaja gitu loh. Kadang tidak sengaja tangan kita menyentuh, lah itu sudah terlindungi oleh yang namanya sarung tangan. Kemudian yang berikutnya ada apron,
kemudian lagi celana, nah itu diusahakan pada saat melakukan proses pengelasan ini celananya menggunakan celana jeans, ya, jangan celana kain, apalagi yang training misalnya, nah itu tidak diperkenankan untuk proses pengelasan. Berikutnya ada sepatu safety, ya. Nah, sepatu safety ini sangat penting karena sepatu safety ini di ujungnya itu ada besi yang melindungi jari kaki kita, kemudian secara umum atau keseluruhan itu dibalut dengan kulit untuk melindungi kaki kita. Nah, artinya dari beberapa perangkat safety itu semuanya diperlukan untuk melindungi tubuh kita dari kecelakaan pada saat bekerja. Nah, lanjut berikutnya adalah elektroda las SMAW. Ada yang sudah tahu elektroda las SMAW? Bentuknya itu kayak kembang api, ya, kayak kembang api yang dibakar itu kemudian bisa menyala. Nah, tapi jangan salah. Nah, elektroda las ini kalau kamu nyalakan menggunakan korek ya tidak akan nyala, gitu loh. Nah, tapi harus menggunakan tata cara penyalaan elektroda yang baik dan benar. Nah, elektroda las SMAW. Elektroda las atau batang las digunakan sebagai bahan tambah di dalam pengelasan SMAW dan membuat busur nyala menjadi melalui ujung penyalaan. Yang disebut dengan busur, ya, busur itu adalah jarak elektroda dengan benda kerja. Jarak elektroda dengan benda kerja itu disebut dengan busur las. Kalau sudah nyala, tapi kalau belum nyala ya belum bisa disebut dengan busur. Ya, kalau sudah nyala antara elektroda dengan benda kerja itu disebut dengan busur las. Nah, lanjut lagi, elektroda las terbuat dari bermacam-macam logam seperti baja, kemudian ada lagi baja tuang, tembaga, perunggu, dan lain sebagainya. Ya, kenapa dibuat bermacam-macam? Karena pada saat kita melakukan proses pengelasan, kita harus memperhatikan dulu logam yang akan kita las itu apa. Itu. Kalau logamnya aluminium kemudian kita menggunakan elektroda baja misalnya, ya tidak akan bisa menyatu antara bahan dasar dengan elektroda. Begitu. Ya. Begitu juga bahan yang lain. Maka harus sesuai. Kalau baja tuang benda kerjanya, maka elektrodanya juga menggunakan elektroda yang berbahan baja tuang. Nah, nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, sekarang bentuk elektroda. Nah, ini bentuknya elektroda seperti ini. Itu ada bungkusnya untuk melindungi elektroda dari suhu udara luar. Ya, suhu dingin terutama itu dilindungi oleh bungkus elektroda. Kemudian lagi elektrodanya sendiri, bentuknya seperti itu. Yang tadi Bapak sampaikan seperti kembang api. Nah, di situ ada tulisannya, ada kodenya juga seperti itu. Ada yang angkanya atau kodenya E6013. Ada yang angkanya E7018 dan lain sebagainya. Nah, nanti cara membacanya kita perhatikan slide yang berikutnya. Seperti ini. Ya, klasifikasi elektroda menurut ABS. Apa ABS? Ada yang ingat ABS? Atau kemarin di kelas 10 belum ada ABS? ABS ya, perlu kalian ingat, perlu kalian catat. ABS itu adalah American Welding Society, ya, atau ASTM. Ya, ini adalah lembaga sertifikasi elektroda. Kode pada elektroda itu biasanya tampil seperti ini. Ada huruf E yang menandakan elektroda, kemudian ada angka 6013.
atau 6013. Nah, cara bacanya bagaimana? Seperti ini. Huruf E ini menandakan elektroda untuk SMAW. Kalau elektroda untuk proses pengelasan yang lain atau bahan tambah untuk proses pengelasan lain itu tidak menggunakan huruf E seperti ini. Gitu. Berikutnya digit angka yang di belakang itu ada 60. Nah, artinya adalah kekuatan tarik. Ya. Contohnya di sini ada contoh 60, berarti 60 ini dikali dengan 1000. Jadi kalau 60 dikali 1000 sama dengan 60.000. Karena kekuatan tarik ini satuannya adalah PSI. Ya, kekuatan tariknya berarti 60.000 PSI. Kalau di situ angkanya 70 berarti berapa kekuatan tariknya? Berapa kekuatan tariknya kalau angkanya 10.000 PSI. Seperti itu ya. Berikutnya, digit angka yang berikutnya ada angka 1. Ya, itu adalah posisi pengelasan. Ya, posisi pengelasan. Posisinya bagaimana kalau angkanya 1? Kalau angkanya 2 posisi bagaimana? Gitu. Ya. Kalau angkanya 3 posisi bagaimana? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang angka berikutnya, angka digit terakhir ini yang paling belakang, ini menandakan tipe selaput atau lapisan elektroda, pembungkusnya elektroda. Ya. Selain itu, digit terakhir itu juga menjelaskan arus listrik atau trafo yang digunakan itu menggunakan arus AC atau menggunakan arus DC. Seperti itu. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan. Silahkan Bapak beri waktu untuk bertanya. Saya Pak, Ya, baik. Silahkan. saya pernah lihat ada elektroda yang angkanya 5 digit itu pembacaannya gimana Pak? Yang angkanya 5 digit. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Tommy. Ya. Kalau angka ini ada 5 digit, ya, berarti elektroda itu mempunyai kekuatan tarik lebih dari 100.000 PSI. Seperti itu. Misalnya di situ angkanya 100, ya. 113 misalnya ini, ya. Kalau angkanya 113, ya, kalau angkanya 113, ya berarti kekuatan tariknya adalah 100.000 PSI. Kalau angkanya 200, misalnya di depan itu ada 200, kemudian di belakangnya kok ada angka 13, berarti kekuatan tariknya adalah 200.000 PSI. Begitu ya Tommy ya, paham? Paham Pak. Oke, baik. Bapak lanjutkan ya. Nah, ini. Tadi yang Bapak sampaikan di digit angka ketiga, ya, digit angka ketiga. Nah, itu kodenya seperti ini. Tadi Bapak sampaikan bahwa posisi pengelasan itu, ya, untuk mengidentifikasi posisi pengelasan itu ditampilkan pada digit ketiga. Kalau angkanya 1 seperti contoh tadi, berarti boleh di semua posisi. Ya. Posisi di bawah tangan, posisi horizontal, posisi vertikal, bahkan boleh digunakan untuk proses pengelasan di atas kepala. Kalau angkanya 2, berarti hanya diperbolehkan untuk proses pengelasan di bawah tangan dan proses pengelasan pada posisi horizontal. Kalau angkanya 3, berarti posisi yang diperbolehkan, ya, untuk proses pengelasan hanya di bawah tangan. Seperti itu. Ya, lanjut sekarang ke digit keempat. Atau digit angka terakhir ini. Kalau 5 digit ya berarti angka yang paling belakang. Ya, pokoknya angka yang paling belakang tadi disampaikan bahwa menandakan selaput dan sumber arus, ya.
Kalau angkanya 1 itu berarti bahan selaputnya selulosa potasium, kemudian sumber arus yang diperbolehkan boleh menggunakan arus AC, boleh menggunakan arus DC. Kalau angkanya 2 berarti selaputnya menggunakan rutil sodium. Ya, rutil sodium. Sumber arusnya boleh AC ataupun DC. Kemudian lagi yang ketiga, ya, digit yang terakhir kok angkanya 3, berarti bahan selaputnya itu adalah rutil potasium. Rutil plus potasium gitu loh. Sumber arusnya boleh AC, boleh DC. Kemudian lagi digit angka keempat, ya, digit angka terakhir itu angkanya 4. Berarti dia adalah rutil iron powder atau serbuk besi, gitu ya, serbuk besi. Nah, ini arusnya juga boleh AC, boleh DC. Pak, ada, misalnya ada pertanyaan, Pak, apa ada elektroda yang khusus digunakan untuk AC misalnya? Tidak diperbolehkan untuk DC, ada, ya. Nah, ini karena keterbatasan tempat untuk Bapak tampilkan, nah nanti boleh dibuka lagi di buku materi yang sudah Bapak bagikan itu, ya. Silahkan. Baru yang berikutnya, ini adalah pemilihan elektroda. Pada saat kita memilih elektroda, ya, kita memilih elektroda, itu ketentuannya apa? Kenapa saya memilih elektroda E6013 misalnya? Pada saat kapan elektroda E7018 itu boleh digunakan misalnya? Ya, kita perhatikan materi berikut. Yang pertama, ada material atau benda kerja. Komposisi benda kerja yang akan kita las itu bagaimana? Ya, maka ini akan menentukan pemilihan elektroda yang akan kita gunakan untuk proses pengelasan. Misalnya benda kerjanya itu bahannya aluminium, berarti ya elektrodanya elektroda aluminium. Kalau bahan yang akan kita las itu tebal, berarti kita harus menggunakan elektroda dengan diameter yang lebih besar. Seperti itu. Lanjut lagi, yang kedua adalah posisi pengelasan. Ya. Posisi pengelasan ini sangat menentukan dalam pemilihan elektroda. Tadi posisi pengelasan tampil di digit berapa pada kode elektroda? Posisi pengelasan digit angka keberapa? 3, Pak. Angka ke 3 ya. Kalau angkanya 1 itu boleh untuk posisi pengelasan di semua posisi. Kalau angkanya 2 posisinya bagaimana? Kalau angkanya 3 itu posisinya bagaimana? Nah, silahkan nanti dibaca-baca lagi di buku materi. Berikutnya, bentuk atau desain sambungan. Ya, bentuk atau desain sambungan. Nah, di sini berarti desain sambungannya misalnya, ya, desain sambungannya sambungan groove atau sambungan fillet seperti itu, ya. Sambungan sudut apakah sambungan sejajar, ya. Kalau bentuknya ya seperti itu. Kalau misalnya kalau kita menggunakan sambungannya sambungan sejajar, ya, atau sambungan rata misalnya, nah itu berarti kalau bahan atau benda kerjanya tebal, nah kita akan membuat bevel, Tetapi kalau sambungan sudut kita tidak menggunakan bevel, maka ini akan menentukan elektroda yang akan kita gunakan. Kalau pada saat mengelas yang ada bevelnya, berarti kita akan menggunakan proses penembusan. Nah, penembusan itu elektrodanya yang bagaimana? Akan Bapak bahas di materi berikutnya. Lanjut, kemudian ada arus las. Apakah arus las AC atau DC?
kemudian polaritasnya atau arusnya itu kalau DC elektroda positif atau elektroda negatif. Nah, di poin pemilihan elektroda yang keempat ada arus las. Tadi pada kodifikasi elektroda, pada kode elektroda itu ditampilkan pada digit angka keberapa? Keempat, Pak. Angka keempat atau yang paling tepatnya adalah digit terakhir, ya. Digit terakhir itu menandakan arus las, juga menandakan apa tadi? Selaput elektroda. Ya, gitu ya. Diingatlah dalam memilih elektroda. Nah, baru yang kelima ada persyaratan penetrasi atau head inputnya. Kemudian biaya operasional, ya, biaya operasional di sini misalnya kalau ketebalan platnya tinggi atau platnya tebal, kemudian kita menggunakan elektroda yang kecil, misalnya menggunakan elektroda yang dengan diameter 1,6 misalnya, dengan menggunakan platnya tebal, kemudian kita menggunakan elektroda dengan diameter 1,6, maka akan memperbanyak elektroda yang akan kita gunakan. Kita sering mengganti elektroda karena elektroda cepat habis, kemudian lagi waktunya juga bertambah, itu biayanya juga lebih mahal. Tetapi kalau benda kerjanya tebal, ya, itu kita bisa menggunakan elektroda yang dengan diameter besar juga. Misalnya bisa menggunakan diameter 3,2 ya dalam satuan mili. Begitu juga kalau benda kerjanya tipis, ya, tipis. Misalnya hanya mengelas plat dengan ketebalan 3 mili. Terus kemudian kita menggunakan elektroda yang sangat besar, misalnya elektroda 5 mili kita gunakan. Maka tidak akan efektif. Yang pertama benda kerja bisa jebol, yang kedua ya biayanya atau harganya akan menjadi lebih mahal. Itu. Nah, lanjut. Ada juru las atau welder qualification. Seorang welder, seorang juru las itu kalau yang sudah senior, nah ini ada sertifikasinya. Nah, welder itu, orang itu atau operator itu hanya diperbolehkan untuk elektroda jenis apa, atau dia pengen konsentrasi penggunaan elektroda apa, begitu. Bisa nanti kalau kalian sudah lulus SMK terus kemudian pengen mempunyai kualifikasi welder atau sertifikat kompetensi welder, nah kalian bisa mengikuti nih. Misalnya, saya pengen bagus atau pengen fokus pada penggunaan elektroda E7016 misalnya. Boleh, nanti bisa mengikuti pelatihannya. Nah, lanjut sekarang adalah cara penyimpanan elektroda. Pada saat menyimpan elektroda, nah ini harus kita perhatikan syarat dan ketentuannya. Ya, yang pertama, disimpan di tempat yang kering, jangan di tempat yang basah, itu, ya. Terus kemudian pengepakan dari pabrik, bungkus dari pabrik itu bertujuan untuk memproteksi atau menghindari pengaruh humidity, pengaruh suhu luar, pengaruh suhu dingin, ya. Itu dilindungi oleh bungkusnya elektroda. Bahkan ada beberapa produk yang selain dibungkus karton atau selain dibungkus kertas itu juga dibungkus plastik di dalamnya. Nah, dengan tujuan yang sama, yakni untuk melindungi dari pengaruh udara luar. Nah, yang kemudian
Elektroda yang mempunyai humidity lebih dari 50% harus disimpan di dalam oven. Nah, oven elektroda itu ada, ya, kalau kita nanti ke bengkel jurusan, nah itu ada yang bentuknya seperti tabung, nah itu bisa dipanaskan dalam suhu tertentu, suhunya bisa diatur. Artinya elektroda tersebut membutuhkan panas dengan suhu berapa, begitu. Nah, lanjut yang berikutnya, elektroda hidrogen rendah sangat kritis atau sangat mudah menyerap kelembapan. Maka penyimpanan elektroda yang berbahan hidrogen itu juga harus lebih diperhatikan. Nah, lanjut yang berikutnya, cara penyimpanan. Waktu ideal untuk digunakan adalah 8 jam setelah elektroda itu dibuka dari bungkusnya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, Pak, kadang kita menggunakan elektroda itu kan enggak dalam waktu 8 jam habis satu bungkus itu. Lah, penyimpanannya bagaimana? Ya harus disimpan di dalam lemari tertentu yang di situ tidak terpengaruh oleh kelembapan, terus kemudian udara dari luar. Artinya suhunya itu bisa terjaga. Gitu. Pak, mau tanya, Pak. Baik, silakan. Kalau lebih dari 8 jam kenapa, Pak? Kalau lebih dari 8 jam kenapa? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Waktu ideal untuk digunakan di sini disampaikan adalah 8 jam. Kalau sudah 8 jam bagaimana, Pak? Kenapa? Nah, kalau elektroda itu sudah keluar dari bungkusnya, kemudian sudah 8 jam, ya artinya di luar ini, di luar enggak di dalam bungkus, kan sudah terkontaminasi oleh udara luar, oleh udara atmosfer, ya. Jadi bisa jadi elektroda itu ada bercak karat, misalnya di suasana dingin, misalnya di daerah Gunung Rambutan sana atau di daerah yang Gunung Embun itu. Nah, dalam waktu 8 jam kalau elektroda sudah tidak dipakai, tidak digunakan, maka di situ akan ada bercak karatnya. Nah, kalau sudah ada bercak karat, ya tentunya kalau digunakan untuk mengelas, nah nanti akan berisiko benda kerja atau hasil pengelasan yang kita lakukan itu akan berisiko lebih tinggi terhadap karat. Seperti itu. Ya, gitu ya. Paham? Paham, Pak. Ya, baik. Bapak lanjutkan. Yang berikutnya adalah elektroda basic harus disimpan pada oven dengan temperatur 100 sampai 150 derajat Celcius selama minimum 4 jam sebelum digunakan. Ya. Jadi elektroda dengan bahan elektroda basic harus disimpan pada oven dengan temperatur tersebut. Lanjut. Nah, ini ruang penyimpanan elektroda. Apabila elektroda tidak digunakan dalam waktu 8 jam setelah elektroda dibuka dari bungkusnya tadi, ruang penyimpanannya punya syarat seperti ini. Ruang penyimpanan elektroda basic harus dikontrol dengan humidity lebih dari 50%. Ya, artinya kelembapan udaranya, kemudian kontaminasi udara terbuka itu tidak lebih dari 50%. Ya berarti harus kita bikinkan lemari khusus. Misalnya lemari besi. Kalau di jurusan kita disimpannya di dalam lemari besi itu. Agar suhunya terjaga, kemudian udara luar itu tidak bisa masuk atau bahkan melebihi 50%. Tuh. Lanjut lagi, elektroda selulosa tidak harus selalu di oven karena mempunyai level kelembapan 3 sampai 7%. Tuh, ini untuk khusus elektroda yang berbahan selulosa. Gitu ya. Bisa Bapak lanjutkan? Ntar mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kembali lagi ke nomor 2, Pak. Elektroda basic harus disimpan pada oven dengan temperatur 100 sampai 150 derajat kan, Pak? Kalau seandainya di situ temperaturnya
200 sampai 250 derajat Celcius gitu, Pak. Heeh. Selama minimal 4 jam. Kalau kayak Heeh. gitu kayak apa, Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Elektroda basic ini. Elektroda basic tapi penyimpanannya atau temperaturnya itu tinggi, ya. Tinggi sampai 200 sampai 400 misalnya. Ya, itu kalau ketinggiannya tidak terlalu banyak, misalnya sampai 200, ya, misalnya sampai 200. Maka elektroda ini akan terjadi retak, ya, selaputnya itu akan retak. Karena apa? Terlalu panas. Kemudian resikonya berikutnya, resiko kedua adalah ketika kita ambil elektroda itu, kita ambil dari oven, ya, maka akan sangat panas sekali. Ya, kita akan kepanasan. Nah, yang ketiga ketika kita gunakan suhu yang lebih, maka elektroda itu akan menyala, ya, warnanya merah di elektrodanya. Jadi penggunaan penyetelan temperatur itu ditentukan, disesuaikan oleh elektrodanya. Nah, pada bungkus elektroda itu ada tulisannya, ada keterangannya, boleh disimpan pada suhu berapa, seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Bapak lanjutkan. Nah, ini akibat elektroda apabila terlalu basah. Misalnya tidak disimpan tadi, ya. Tidak disimpan selama 8 jam lebih, sudah keluar dari bungkusnya. Nah, itu resikonya apa? Gitu. Yang pertama, elektroda setelah digunakan itu sulit dalam membuang terak. Kalau kita sudah menggunakan elektroda itu, elektroda SMAW tentunya, itu kan kita harus mengupas keraknya, itu harus kita kupas dulu dengan menggunakan palu terak, dipukul-pukul, kemudian teraknya akan lepas. Tetapi kalau elektrodanya basah, ya, basah dalam hal ini suhunya itu kurang, gitu, ya, terlalu lembab, ya, itu maka keraknya ini sulit dibuang, dipukul-pukul tidak segera lepas, seperti itu. Lanjut lagi yang kedua, salutan menjadi merah terbakar, terutama yang berbahan selulosa. Ketika kita gunakan, ya, elektrodanya merah menyala. Jadi yang menyala itu tidak hanya di ujungnya, tidak hanya busurnya, tetapi elektrodanya pun juga ikut memerah. Itu. Lanjut yang berikutnya, terjadi porosity pada logam hasil lasan. Porosity itu cacat las, salah satu cacat las yang berupa gelembung-gelembung di dalam lapisan pengelasan. Seperti itu. Lanjut, nyala busur menjadi tidak stabil. Ya, nyala busurnya tidak stabil. Kadang nyala besar, kadang kecil, kadang lengket dan lain sebagainya. Tuh. Jadi nanti kalau kalian menemui kasus yang seperti itu, ya berarti oh mungkin elektroda yang saya gunakan ini terlalu basah. Nah, gitu. Yang kelima, percikan busur lasan berlebihan. Bahkan bisa terjadi ledakan-ledakan. Nah, itu karena elektroda yang kita gunakan basah. Lanjut. Retak pada logam las atau pada daerah pengaruh panas, atau biasa kita sebut dengan heads, ya. Ya. Tuh, retak pada logam las ini juga merupakan cacat pengelasan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau elektroda terlalu basah itu akan memperbesar resiko cacat las yang kita kerjakan. Di sini ditampilkan ada porosity, kemudian ada retak. Nah, itu dua-duanya ini merupakan cacat las.
Nah, tidak menutup kemungkinan ada cacat las yang lain yang terjadi akibat elektroda yang kita gunakan itu basah. Tuh. Lanjut. Sekarang kita masuk ke trafo las. Ya, trafo las yang kita gunakan. Nah, ini gambaran secara umum trafo las SMAV. Ya, bentuknya, kemudian kabelnya, ya. Itu ada kabel yang dari arus listrik PLN ke trafo las, kemudian ada kabel dari trafo las ke benda kerja, ada yang massa, ada yang holder, seperti itu. Ya. Nah, jangan salah nanti penggunaannya, penginstalasiannya. Nah, biar tidak salah, maka kita perhatikan yang berikut. Kabel las. Kabel las digunakan sebagai tempat mengalirnya arus listrik dari sumber tenaga ke mesin las dan dari mesin las ke elektroda. Kembali lagi ke mesin las melalui kabel massa. Pada mesin las terdapat dua jenis kabel las, yaitu kabel primer sebagai sumber arus dan kabel sekunder ya sebagai holder atau massa. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, tadi ada holder, ada apa? Massa. Nah, ini atau disebut dengan tang penjepit. Tang penjepit digunakan untuk menjepit elektroda dan benda kerja. Yang menjepit elektroda biasa kita sebut dengan apa tadi? Masa, Pak. Masa. Yang elektroda? Holder. Holder. Kemudian yang benda kerja kita sebut dengan massa. Jangan terbalik loh ya. Nah, ini tang penjepit terdiri atas tang elektroda dan tang massa. Bentuknya seperti ini. Nah, ya. Baik, berikutnya alat yang berikutnya adalah palu terak. Palu terak digunakan untuk mengetok permukaan rigi-rigi las. Bentuknya, nah, palu terak ini seperti ini. Ada bagian yang lancip, ya, lancip. Ada yang bagian rata. Nah, yang bagian rata, yang lancip itu ada fungsinya masing-masing. Kalau kita gunakan untuk mengupas pada hasil pengelasan di awal, itu kita gunakan yang rata. Tetapi kalau kita akan melepas kerak yang berada di tempat yang sempit-sempit, kita gunakan yang lancip. Seperti itu. Penggunaan palu terak. Peralatan berikutnya ada sikat baja. Sikat baja digunakan untuk membersihkan bidang benda kerja sebelum dan sesudah dilakukan proses pengelasan. Nah, sebelum mengelas, sebelum dilakukan proses pengelasan, disikat dulu bagian yang akan kita las, biar tidak ada kotoran, tidak ada debu yang berada di bagian yang akan kita las. Setelah dilakukan proses pengelasan juga begitu. Dipukul dulu menggunakan palu terak, kemudian setelah dipukul-pukul kita bersihkan kembali dengan menggunakan sikat baja. Biar kerak-kerak yang ada di lapisan pengelasan yang sudah kita lakukan itu betul-betul bersih. Sebelum kita serahkan ke pemesan atau sebelum kita lakukan proses pengelasan berikutnya. Nah, lanjut. Ini gambarnya atau bentuk palu terak. Nah, sekarang jenis-jenis trafo, ya. Ada pengkutupan langsung, ini terutama di trafo DC, ada pengkutupan langsung, ada pengkutupan tidak langsung. Pengkutupan langsung itu yang bagaimana? Nah, kita perhatikan ini. Pengkutupan langsung, ya, pengkutupan langsung atau biasa disebut dengan DCSP atau DCEN. DCEN ini DC dengan elektroda negatif. Disebut dengan pengkutupan langsung. Ya. Yang berikutnya, distribusi panas. Pada pengkutupan langsung ini, 1/3 bagian panas didistribusikan ke elektroda. Sedangkan
2/3 bagian memanaskan benda kerja. Nah, pengkutupan langsung ini biasanya kita gunakan pada saat mengelas benda kerja yang sangat tebal. Kenapa? Distribusi panasnya ini banyak yang kita salurkan ke benda kerja. Sedangkan pada elektroda itu cuma 1/3. Tuh. Ya. Lanjut. Ini sekarang pengkutupan terbalik. Ini sebaliknya dari pengkutupan langsung tadi. Ya. Kalau pengkutupan langsung tadi elektrodanya elektroda negatif, kalau pengkutupan terbalik elektroda yang digunakan ini adalah elektroda positif. Distribusi panasnya juga berbeda. Ya. 1/3 bagian panas ini memanaskan benda kerja, sedangkan 2/3 bagian itu memanaskan elektroda. Sebaliknya kan? Itu. Nah, rangkaian atau pengkutupan terbalik ini biasa kita gunakan pada saat mengelas benda kerja yang tipis. Maka elektroda ini bisa kita setel menggunakan ampernya. Ya. Ampernya kita turunkan atau kita naikkan untuk mencegah terjadinya cacat las. Seperti itu. Lanjut lagi, jenis mesin las busur manual. Nah, secara umum mesin las itu dibedakan menjadi 2. Yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, ada mesin AC, ada mesin DC. Mesin AC itu ada tipe inti bergerak, ada yang dengan tipe tap yang dapat disetel, ya, jauh dekatnya, jarak dekatnya medan magnet. Kemudian ada yang menggunakan kontrol transistor. Itu. Sedangkan pada mesin las busur DC, ya, SMAW yang arus DC ini ada yang arus positif atau pengkutupan tadi, ada yang arus negatif. Dengan model yang pertama tipe berputar, kemudian ada yang menggunakan rectifier. Seperti itu. Nah, sebelum Bapak lanjut ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Baik, kalau enggak ada Bapak lanjutkan. Tapi sudah paham ya semuanya ya? Terkait Pak, dengan materi saya yang bertanya, Pak. Ya? Apa bedanya tipe kontrol rectifier sama rectifier, Pak? Oh iya, baik. Ya. Pertanyaan apa? Bagaimana tadi? Apa perbedaannya gitu ya? Ya, Kalau Pak. di mesin AC, kalau di Ya. trafo AC itu kok menggunakan kontrol transistor, kemudian kalau mesin DC kok menggunakan rectifier gitu ya? Iya, Pak. Nah, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kontrol transistor, ya. Kalau mesin AC ini kok menggunakan kontrol transistor. Kontrol transistor ini artinya arus yang keluar, ya, arus yang keluar itu yang mengatur adalah transistor atau tabung-tabung pengendali di dalam elektro itu dikenal ada tabung atau disebut dengan elko. Ini fungsinya sama seperti aki itu. Fungsinya sama seperti aki. Elko itu elektrolit kondensator. Elektrolit. Aki itu juga menggunakan elektrolit kan? Air aki itu ya elektrolit. Nah, kemudian pengaturan arusnya ini diatur oleh banyaknya arus yang masuk. Banyaknya arus yang masuk ya kita setel yang kayak menggunakan potensio itu. Potensio itu kalau kalian tahu radio zaman dahulu itu kalau pengen atau power amplifier atau speaker aktif kalian yang di rumah, nah itu memperbesar atau memperkecilnya kan dengan cara memutar. Memperbesar kecilnya suara, besar suara itu kan dengan cara memutar. Nah itu namanya potensiometer. Di mesin las AC juga begitu. Arus yang masuk ke kontrol transistor ini, nah itu diatur dengan menggunakan potensiometer juga. Tetapi pada mesin DC
ini pengaturan arusnya itu menggunakan rectifier. Nah, rectifier ini kalau pada sepeda motor itu namanya kiprok, yaitu fungsinya merubah ya arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Dari arus bolak-balik menjadi arus searah. Nah, itu maka kita gunakan rectifier. Ini untuk menyearahkan, kalau ini untuk mengatur. Begitu ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Pemasangan mesin. Pada saat kita memasang mesin, nah, kita harus memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, menyiapkan mesin dan perlengkapannya. Perlengkapan mesin yaitu ya kabelnya, kabel primernya, kabel sekundernya sudah disiapkan. Nah, kemudian lagi memasang kabel arus, ya, kabel primernya dipasang, kabel sekundernya dipasang. Yang berikutnya lagi menggelar kabel las. Kabel las harus kita gelar sedemikian rupa seperlunya, jangan sampai kabel las ini masih tergulung-gulung, kemudian kita sudah menyalakan trafo las. Nah, itu tidak diperkenankan. Karena kabel yang tergulung itu akan memunculkan medan magnet yang tentunya akan mempengaruhi arus besar kecilnya arus yang keluar. Itu. Lanjut lagi, menempatkan pemegang elektroda pada tempatnya. Artinya tempat yang aman, agar nanti ketika kita nyalakan trafo las, itu tidak terjadi hubungan pendek atau konsleting. Itu. Berikutnya, mengikatkan klem benda kerja dengan kuat dan diikat dengan daerah pengelasan. Ya, klem atau masanya tadi itu dijepitkan ke benda kerja. Ya. Kemudian memasang steker ke jaringan listrik, lalu menghidupkan mesin. Setelah mesin hidup, baru kita bisa menyetel ampernya. Nah, seperti tadi, ampere itu kita sesuaikan dengan ketebalan benda kerja. Kemudian ampere kita sesuaikan dengan elektroda yang kita gunakan. Lanjut, berikutnya adalah pengelasan sudah siap dilakukan. Ya, jangan lupa pada saat mengelas diperhatikan safety-nya, kacamata lasnya, kemudian sarung tangannya, apronnya, ya, juga perlengkapan pengelasan yang lain. Itu. Nah, nih. Penyetelan arus, menentukan ampere itu bagaimana? Nah, ini Bapak tampilkan bahwa pada saat menyetel ampere, nah itu ya elektroda yang kita gunakan, kemudian diameter elektroda, kemudian lagi ketebalan plat. Nah, ini akan menentukan berapa ampere yang kita butuhkan. Kemudian lagi ada voltase yang digunakan. Yang terakhir ada travel speed. Travel speed itu kecepatan tangan kita. Kecepatan tangan kita pada saat melakukan proses pengelasan ini. Itu. Ya. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut pada saat praktek. Itu. Nah. Sekarang selanjutnya Bapak tayangkan video. Silahkan diperhatikan, nanti masing-masing mereview ya dari video ini apa yang bisa kalian dapatkan. Ya, sudah siap ya? Perhatikan baik-baik, betul-betul videonya. Baik, silahkan diperhatikan. Bahan prakteknya saya gunakan bakbar yang tebalnya 12 mili. Bahannya Panjangnya sih nggak terlalu panjang ya teman-teman kalau untuk pakai praktek latihan gitu. Ini yang sudah saya tag. Oke, langsung kita posisikan di posisi 1F. Untuk kawatnya saya gunakan kawat yang diameternya 3,2.
elektroda yang digunakan. Oke, saya nyalakan dulu. Ini menyeting trafo, menentukan ampere. Ya. Oke teman-teman, di sini ada pilihan, ada stick dan stick. Saya pakai yang stick. Saya sebenarnya di stick ya teman-teman. Oke. Ya, coba di Menyetel ampernya ini. 115 ampere. Ya, dia menggunakan Oke, kita pasang ground. 16. Oke, Tuh, posisi 1F. Nah, groundnya udah terpasang. Oke teman-teman, saya pakai dulu kaplasnya. Kaplasnya yang saya pakai. lapisan pengelasan lapisan pertama. Nanti ada 6 lapis ini. 6 lapis. Nah, diperhatikan masing-masing lapisan. Periksa dulu hasil pengelasannya. Cara penggunaan palu terak pada saat mengupas menggunakan bagian yang datar ya. Terus kemudian kalau ada yang tempat-tempat sempit masih ada keraknya, maka kita gunakan yang bagian yang lancip tadi. Ini masih lapisan pertama ya. Berikutnya ini akan dilakukan proses pengelasan lapisan kedua.
kemudian selesai diperiksa, kemudian dibuka. Nah, dalam video ini ya, video Bapak ini adalah hanya sekedar contoh. Jadi nanti akan Bapak review di belakang video itu. Lapisan pertama tadi hasilnya seperti ini, lapisan kedua seperti ini, lapisan terakhirnya begitu. Jadi kalau pengawasan yang sebenarnya nanti ya penuh full, jangan pendek-pendek kayak yang Bapak lakukan dalam video ini. Ini lapisan terakhir ini. Lapisan ke-6. Teman-teman, ini hasil dari pengawasan saya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 lapisan ya teman-teman. Di sini ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Kalau untuk yang pertama ini saya nggak ayun ya teman-teman, saya cuma tarik aja, tarik mundur ya, mundur alon-alon ya teman-teman. Dan yang kedua ini saya agak ayun sedikit ya, ayunnya secara zigzag. Dan yang ketiga ini saya ayun juga gini, zigzag. Oke, dan untuk yang di sebelahnya putar dulu. Nah, sini ada 3 lapisan juga. Ini lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang pertama ini saya nggak ayun, saya tarik aja pelan-pelan. Yang kedua sama, nggak diayun, cuma tarik aja. Ketiga juga sama. Untuk yang kedua ini dia posisinya pas di bawah kaki pada pemasan pertama ini teman-teman. Kenapa saya buat tidak sampai di sini, sampai full, sampai sini aja, biar kita bisa pastikan bahwa dia jatuhnya pas di tengah-tengah ini, kaki yang pertama ini, yang pemasan pertama. Jadi dia ada di tengah-tengah, sama yang di atas ini. Yang ketiga ini dia jatuhnya juga pas di sini, di pada pemasan pertama kaki. Oke, jika teman-teman memiliki komentar dan saran, silakan komen di bawah, atau punya saran silakan masuk di kolom komentar. Sebelum Bapak lanjutkan ke review ya, mungkin ada pertanyaan apa enggak? Saya Ya, silakan. itu gimana Pak, kalau misalnya kelebihan voltnya yang waktu ngatur ampernya Pak? Kalau misalnya kelebihan voltase ketika mengatur ya, Ya, voltasenya atau ampernya mungkin ya, amper Pak. atau voltasenya berlebih, apa yang akan terjadi ya? Tentunya pada saat kita menggunakan trafo itu akan kita sesuaikan dengan benda kerjanya, dengan elektrojana, kan begitu ya, dengan trafonya, dengan benda kerjanya. Maka ketika trafonya ampernya, ketika ampernya terlalu besar, terus kemudian benda kerjanya lebih tipis ya, maka itu akan menyebabkan benda kerja itu leleh gitu. Begitupun juga sebaliknya, kalau elektrodanya itu kecil, kemudian benda kerjanya tebal, ampernya kecil juga, maka tidak bisa mencairkan benda kerja. Tuh, ya, oke, bisa diterima? Gimana? Paham?
Oke, baik. Bapak Bapak. lanjutkan ya. Nah, setelah tadi kan semuanya sudah memperhatikan videonya. Nah, kira-kira dari video itu ya, dari video itu apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Nah, kita bisa ambil cara tentang pengelasan 1F gitu, Pak. Oh, Terus baik. Kita yang bisa ya, kita bisa mengetahui cara pengelasan SMAW posisi 1F. Oke, baik. Berikutnya siapa lagi? Ayo silahkan. Dari video tadi, apalagi yang dapat diambil manfaatnya ketika ditayangkan video? Kita dapat mengetahui cara menyetel ampere dan menggunakan yang benar. Kita bisa mengetahui cara menyetel ampere dengan baik dan benar. Berikutnya lagi, apa? Kita dapat mengetahui tebal tipisnya di waktu pengulangan ngelasnya, Pak. Oh ya, ya. Mungkin maksudnya ketebalan tebal tipisnya jalur pengelasan, mungkin seperti itu ya. Ya. Betul. Berikutnya lagi apa? Ya, jadi Bapak simpulkan video tadi yang pertama ya. Betul, yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi bahwa yang pertama kita mengetahui posisi 1F itu bagaimana. Tentunya posisi yang tadi kan miring begini kan benda kerjanya. Yang di bagian yang akan kita las itu diposisikan di atas, miring begini. Kemudian untuk lapisan keduanya miringnya diganti begini kan. Jadi yang kita las itu sisi yang berbeda antara lapisan pertama kemudian lapisan kedua itu sisinya berbeda. Kemudian lagi lapisan yang kedua yang ketiganya, lapisan ketiganya itu posisinya berjajar atau bersanding dengan posisi pengelasan yang pertama tadi. Ya, lapisan pertama tadi. Begitu seterusnya, pokok bergantian posisinya. Ya, itu untuk mencegah deformasi. Kemudian lagi cara mengatur arus ampernya, voltasenya. Nah, itu disesuaikan dengan benda kerja. Ya. Berikutnya lagi ketebalan jalur pengelasan. Ya. Yang paling penting ketika kita melakukan proses pengelasan ya, setelah selesai satu lapisan misalnya, nah itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kita periksa, terus kemudian kita bersihkan sebelum kita lanjutkan ke lapisan berikutnya. Dengan tujuan apa? Biar tidak ada terak yang terperangkap di dalam proses pengelasan yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Pengelasan 1F. Nah, ini posisinya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan di awal, bahwa posisi pengelasan 1F itu adalah miring seperti ini. Lah, nanti ketika kita sudah diperbolehkan untuk pertemuan tatap muka, sudah diizinkan untuk praktek, nanti benda kerja yang akan kita gunakan seperti ini. Jadi lebarnya, bagian yang atas lebarnya ini 5 cm atau 50 mili dengan panjang 20 cm atau 200 mili. Kemudian bagian bawahnya, bagian bawah ya atau bagian yang lebar ini menggunakan benda kerja dengan lebar 8 cm atau 80 mili, panjangnya juga sama 200 mili. Ya. Kemudian ketebalan lapisan pengelasan. Nah, itu yang baik adalah 0,5 sampai 1,5 mm. Ya. Jadi setelah elektroda nyala, maka akan terjadi yang namanya apa? Lapisan pengelasan. Nah, ini ketinggiannya yang bagus adalah 0,5 sampai 1,5. Untuk cara pengelasan, ya masing-masing sisi kan tadi ada 3 lapis
ya, 3 lapis. Nah, itu lapisan pertama 1 2 3, 1 2 3. Tetapi nanti pada pelaksanaannya masing-masing lapisan itu bergantian. Kalau ini satu lapis ada 3, berarti samping kanan dengan samping kiri nanti kan ada 6. Ya kan? 6 lapis kan ya. Jadi nanti satu lapisan pertama misalnya di bagian sini. Lapisan kedua nanti di bagian yang sebaliknya. Di lapisan yang sebaliknya sini, yang bagian sini. Lapisan ketiga pindah lagi ke sana. Lapisan keempat pindah lagi ke sini. Lapisan kelima pindah lagi ke sini. Lapisan keenam itu pindah lagi ke sini. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencegah deformasi. Deformasi itu tertariknya benda kerja karena panas proses pengelasan. Itu namanya deformasi. Gitu ya. Ya, bisa dipahami? Ya, Pak. Baik, siswa sekalian, kita sekarang masuk ke diskusi. Ya, pada saat diskusi silahkan nanti menanggapi masing-masing pertanyaan yang muncul. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah posisi pengelasan 1F itu? Nah, pengelasan di bawah tangan, Pak. Pengelasan Posisi di bawah tangan. Ada lagi? Ayo. Ya, Pak. Ya, baik. Pak masih kurang tepat. Ya, Pak. Proses Ya, tepatnya sambungan gimana? sudut. Proses sambungan sudut. Oke. Berikutnya, siapa lagi yang menanggapi? Saya, Pak. Heeh. Menanggapi jawaban Ali, pengelasan 1F, pengelasan benda kerja kemiringan 45 derajat. Baik. Hingga bagian yang dilas membentuk huruf V. Betul. Lanjut berikutnya, ada lagi yang menanggapi? Oke, kalau tidak ada, Bapak simpulkan bahwa bagaimanakah posisi pengelasan 1F itu? Masing-masing jawaban temanmu tadi sudah betul. Tetapi yang paling tepat adalah yang pertama, posisi pengelasan 1F itu adalah posisi pengelasan di bawah tangan, ya, posisi pengelasan di bawah tangan yang kemiringan bendanya adalah 45 derajat. Dilas dari ujung satu ke ujung yang lainnya, ya, boleh dengan cara menarik, boleh dengan cara mendorong pada saat menyalakan elektroda. Seperti itu. Baru berikutnya, yang kedua. Ya, hal apakah yang dapat mempengaruhi penyetelan trafolas dengan benar? Ketebalan pada Yang benda dilas. Ketebalan benda kerja yang akan dilas. Ada lagi? Ayo. Menyesuaikan ampere yang akan dipakai untuk mengelas. Menyesuaikan ampere. Lah yaitu penyesuaian ampere itu, penyetelan trafolas itu dipengaruhi oleh apa? di situ penyetelan ampere di situ dipengaruhi oleh ketebalan benda kerja itu sendiri, Pak. Dipengaruhi Tebal oleh tipisnya, Pak. Betul. Tebal tipisnya benda kerja. Apalagi? Ada lagi? Tanggapan yang lain? Baik, Ya, kalau Pak. tidak ada, Bapak simpulkan. Hal apakah yang dapat mempengaruhi penyetelan trafolas dengan benar? Ya, jawaban temanmu tadi sudah betul. Ya, penyetelan trafolas yaitu dengan cara menyesuaikan ketebalan benda kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara memperhatikan diameter elektroda. Kalau elektrodanya kecil, diameter kecil, ya berarti ampernya tentu lebih kecil. Kalau diameter elektrodanya besar,
berarti ampernya juga harus lebih besar. Kalau tidak sesuai bagaimana? Ya kalau tidak sesuai nanti misalnya ampernya terlalu kecil, elektroda tidak bisa menyala, benda kerja tidak bisa meleleh. Kalau ampernya terlalu besar misalnya, berarti ya benda kerjanya itu menjadi hancur, benda elektrodanya akan cepat habis. Itu. Nah, baru yang ketiga. Apa yang terjadi jika penggunaan ampere terlalu kecil atau terlalu besar? Tadi. Pak, Ya. Pak. Ya, Jika baik. Silakan. Jika terlalu kecil, maka elektrodanya nggak bisa Pak meleleh Pak. Terus. Jika terlalu besar, maka dia akan hasilnya bakal jelek. Nggak sesuai apa yang kita inginkan. Ya, baik. Silakan yang lain. Pak, jika ampere terlalu tinggi menyebabkan kawat elektroda las mengalami kelebihan panas. Terus? Ada lagi? Jika kawat jika ampere terlalu tinggi, maka akan elektroda kelebihan panas. Baik, Pak. Ada lagi? Jika ampere terlalu kecil, dia akan menghasilkan yang tidak sempurna ketika bahan yang dilas lebih keras, Pak. Oh ya, lebih keras atau lebih tebal, gitu ya? Ya, Pak. Baik, sekarang Bapak simpulkan. Apa yang terjadi jika penggunaan ampere terlalu kecil? Tadi di awal sudah Bapak jelaskan, ya. Kalau ampernya terlalu kecil, ini tentunya elektroda akan tidak bisa mencair, ya. Elektroda tidak bisa mencair atau menyala, bahkan tidak bisa menyala bahkan. Terus kemudian benda kerja tidak bisa mencair, itu kalau terlalu kecil, ya. Kalau terlalu besar ampernya ini terlalu besar, elektroda ini yang pertama cepat habis, kemudian busurnya tidak stabil, kemudian benda kerja akan hancur. Nah, tadi benar yang disampaikan temanmu, kalau ampernya itu terlalu besar, maka elektroda itu akan menyala, akan berwarna merah, gitu. Ya, itu menandakan bahwa ampernya terlalu besar. Gitu ya. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini, yang sudah kita pelajari bersama-sama, nah, apa yang bisa kita simpulkan? Dapat belajar dari ketahui yang tadi dan Bapak tampilkan semua Pak. Yang tadi proses pengelasannya, cara pengelasannya. Terus dan tadi apa? Lupa. Coba yang lain. Materi yang kita dapat hari ini. Mungkin di situ kita bisa mengerti Pak tentang elektroda itu sendiri, penyetelan ampere, tentang cara pengelasan 1F kayak apa, kayak gitu Pak. Baik ya. Jadi dari pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini, yang pertama kita bisa mengetahui, yang pertama K3 kita pelajari, kita ulang yang kemarin di kelas 10 sudah disampaikan. Nah, ini Bapak tampilkan kembali. Kemudian lagi yang kedua, jenis-jenis elektroda dan kodifikasinya, kodifikasi elektroda tadi. Nah, baru yang kemudian berikutnya jenis-jenis trafo. Terus kemudian cara penginstalasian trafo, ya.
kemudian lagi posisi pengelasan 1F ya. Yang tadi sudah bisa kita lihat bersama pada video ya, terus kemudian kalau kurang paham lagi bisa dilihat pada buku. Nah, untuk video yang tadi Bapak tampilkan itu bisa dilihat juga di kanal YouTube Bapak dengan channel Miftah Zainun N, seperti itu tulisannya. Silahkan dibuka, dilihat lagi videonya biar lebih paham lagi cara melakukan proses pengelasan 1F. Nah, tidak hanya itu, di channel Bapak juga tampil beberapa materi, ada mulai dari 1F sampai 3G bahkan 6G itu ada. Gitu. Silakan nanti dilihat. Tidak hanya di channel YouTube Bapak saja, silakan buka di channel YouTube yang lain, yang penting posisinya 1F atau yang kalian butuhkan, pengen kalian dalami lagi yang terkait dengan video apa, silahkan diperhatikan. Kemudian lagi dipelajari kembali materi yang sudah Bapak kirim, di-share di grup WA maupun di WISA, nah itu dibaca kembali biar lebih paham, biar lebih hafal terkait dengan jenis elektroda, kemudian peralatan yang digunakan dalam pengelasan SMAW, kemudian lagi K3 dalam proses pengelasan ya. Nah, itu semuanya ada di materi. Itu ya. Nah, baik, untuk berikutnya, nah ini tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, PR ya. Besok atau minggu depan pertemuan yang akan datang akan Bapak lihat, kemudian kita bahas bersama-sama. Nah, ini nanti Bapak screenshot saja, kemudian Bapak kirim ke grup WA kelas, seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalau tadi kita sudah membahas 1F, besok yang berikutnya kita akan membahas posisi 1G. Posisi 1G itu posisi yang bagaimana? Nah, silahkan diperhatikan agar masing-masing posisi di dalam pengelasan itu kalian bisa memahaminya. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Ayo silakan. Pak, itu Ya. tugas yang untuk PR itu pengumpulannya pertemuan besok yang akan datang apa di setor lewat grup apa KL? Pengumpulannya bagaimana? Di jawabannya langsung dijapri ke Bapak aja. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini itu ada manfaatnya. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan kalian, silahkan dibuka, boleh men-searching di Google, boleh melihat di YouTube ya terkait dengan posisi pengelasan 1F ya. Baik, terima kasih semuanya. Jaga diri baik-baik ya, selalu jaga protokol kesehatan. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Kemudian selalu cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan agar kita terhindar dari bahaya COVID yang sekarang sedang melanda di daerah kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Baik, sebelum kita akhiri, mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih
ketua kelas sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, niat baik, semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.